Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Menakar keberanian Prabowo merubah haluan ikut Blok Timur dengan doktrin militer baru. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memulai perjalanannya lawatan ke luar negeri dengan melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh dunia. Belum lama ini, Prabowo berkunjung ke Rusia setelah sebelumnya sudah mengunjungi ke sejumlah negara di Asia dan Eropa seperti Cina, Jepang, Prancis, Serbia, dan Turki. Kunjungan ini menjadi upaya Prabowo dalam menjalin realisasi global dalam rangka memperkuat posisi strategis Indonesia di kancah internasional. Pengamat kebijakan hubungan internasional dari Tisopol UGM, Dr. Dhafri Agus Salim MA menyebutkan bahwa kunjungan tersebut nampak memberi sinyal akan adanya kemungkinan pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia. Saya merasa sepertinya kunjungan ini memberi sinyal atau tanda bahwa orientasi politik kita kemungkinan akan sedikit bergeser. Dari yang tadinya agak barat, ini kemungkinan kita agak ke timur. Dalam konteks ini maksudnya ke negara-negara yang tidak selalu akrab dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Papar Dhafri dalam keterangannya kepada wartawan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus di kampus UGM. Dari daftar negara-negara yang dikunjungi, Prabowo tidak pergi ke negara-negara barat. Sebaliknya, ia justru menunjukkan keinginan menjalin kerjasama dengan negara-negara timur seperti Turki, Cina, dan Rusia yang berpotensi besar dalam hubungan ekonomi perdagangan kekuatan militer Indonesia ke depannya. Kunjungan ini juga mengindikasikan bahwa Prabowo ingin Indonesia tampil di dunia internasional sebagai negara yang mampu menghimpun kekuatan timur. Selain itu, Dhafri juga berpendapat bahwa kunjungan yang dilakukan Prabowo tersebut sepertinya juga bertujuan untuk menemukan ruang baru bagi kerjasama ekonomi perdagangan Indonesia di luar negara-negara barat. Soal kunjungan Prabowo ke Cina dan Rusia, ini menurutnya dapat berpengaruh besar terhadap hubungan politik luar negeri Indonesia dengan Amerika Serikat yang berseberangan nilai-nilai politiknya dengan negara-negara tersebut. Strategi Indonesia untuk mendekati Cina, Rusia, Turki dilakukan dalam rangka meningkatkan posisi tawar terhadap negara-negara barat yang selama ini dianggap menekan dan mengabaikan kepentingan Indonesia. Dengan memperkuat posisi tawar, memungkinkan Indonesia mempunyai akses yang lebih besar untuk merealisasikan kepentingannya. Selain itu, dampak lainnya akan berpengaruh pada akses Indonesia terhadap bantuan-bantuan, baik negara-negara barat atau lembaga-lembaga internasional yang mungkin dapat menjadi semakin melemah. Di sisi lain, Indonesia nantinya bisa mengharapkan bantuan dari negara-negara lain. Menurut saya, ada dua tujuannya. Untuk meningkatkan posisi tawar untuk mendapatkan akses lebih besar di bidang keamanan, misalnya pembelian senjata, dukungan politik, dan terus sebagainya. Bagian dari strategi Prabowo nanti untuk membuka pasar yang lebih luas dengan kerjasama ekonomi di luar negara-negara mainstream barat, terang Dhafri. Pergeseran orientasi ini dipengaruhi oleh dinamika politik domestik Indonesia. Jadi, jangan-jangan kenapa kita sekarang dekat sekali dengan Cina. Padahal dulu Prabowo seperti terlihat anti-Cina dari orasi-orasinya. Itu dipengaruhi oleh kekuatan politik di dalam negeri, termasuk dalam hal ini pengusaha, papar Dhafri. Dengan pergeseran orientasi politik luar negeri yang terjadi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat menjalankan politik bebas aktif yang murni sesuai dengan konsep yang ada. Di era Soekarno, kita sangat dekat dengan Timur, tapi di era Soeharto kita dekat dengan Barat. Tidak bisa dikatakan sebagai bebas aktif, lebih bisa dikatakan sebagai pragmatisme. Kita tidak peduli lagi, mau Barat mau Timur, kalau dia menguntungkan, ya jadi teman kita. Jadi bukan bebas aktif seperti yang dikonsepkan. Saya melihat ke depannya juga oleh Prabowo tidak akan murni. Apalagi sadar tidak sadar sekarang keadaan politik dunia sedang carut-marut, kondisi Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja, konflik Iran dan Israel bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga karena akan melibatkan banyak pihak, terutama blok Barat dan Timur yang sudah ikut nimbrung di konflik ini. Dan sekarang Indonesia berada di tengah-tengah dan akan ikut siapa? Kita tunggu action Prabowo dalam memimpin Indonesia.
apakah arah kebijakan politik Indonesia akan benar-benar berubah dan doktrin militer juga akan mengikuti perubahan. Karena sejatinya Prabowo dan Jokowi berbeda dalam semua prinsip. Yang jelas, belanja jor-joran alutsista oleh Indonesia mengisyaratkan bahwa Indonesia bersiap bila eskalasi besar memang benar-benar terjadi.